guys, kita dari KIR SMA 6 Kota Tangerang Selatan mau memperkenalkan nih apa itu Scientific. Biji kedok apa? Biji ketapang buah kedong-dong. Sebelum saya kenalan dulu dong. Kakak dari kelas 12 bernama Nur Arifala, biasa dipanggil Kak Arif. Saya Zaskia Nur Andriani. Saya Rizka Solihat. Kan udah pada kenal nih. Mari kita mulai apa itu Scientific. Sebelumnya Scientific ini punya yel-yel nih. Yaitu kalau misalnya kakak ngomong Scientific, kalian ngomong learn your way, oke? Scientific, learn your way. Kita punya profil nih. Jadi apa sih sebenarnya KIR Scientific itu kayak gimana sih? Ini bakal dijelasin oleh Zaskia. Jadi, profil KIR Scientific ini menjadikan wadah pengembangan kemampuan siswa-siswi untuk menjadikan mereka sebagai karakter yang kreatif, produktif, dan terampil, serta menjadikan ekstrakurikuler sebagai jembatan mencapai prestasi selain pembelajaran formal di sekolah. Salah satunya adalah KIR Scientific. KIR Scientific berdiri tepatnya pada tanggal 25 Juni 2020. Ekstrakurikuler ini menjadi ekstrakurikuler satu-satunya yang berfokuskan pada ilmu pengetahuan sosial, teknologi, dan sains dibandingkan dengan ekstrakurikuler lain yang berada di SMA 6 Tangerang Selatan. Ekstrakurikuler ini didirikan dengan bertujuan tempat mencari tahu, mendalami ilmu, dan mengembangkan ide-ide siswa-siswi SMA 6 Tangerang Selatan. Jadi Scientific itu nggak cuma sebagai eskul nih guys. Jadi kalian tahu kan kalau misalnya yang masuk KIR itu biasa anak-anak ambis, ya kan, yang suka belajar gitu, yang suka sains gitu. Jadi selain jadi wadah untuk untuk mengembangkan bakat-bakat kita di sains, kita juga menjadi wadah untuk tukar ilmu nih guys. Di Scientific itu banyak loh kayak yang pernah ikut KSN, yang pernah ikut opsi gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau belajar atau mau bagi-bagi pengalaman itu bisa di KIR Scientific ini. Oke, boleh lagi. Kita punya sosial media juga guys. Jadi kalau misalnya kalian mau stalking, kita punya Instagram @kirdupam, dan kalau misalnya kalian mau kontak kita ada di email kita kir@sma6 Kota Tangerang Selatan @sch.id. Setiap eskul pasti punya visi misi dong. Jadi pandangan kita itu apa sih, visi kita itu apa? Ini bakal dijelasin oleh Rizka. Jadi yang pertama, kita memiliki visi. Yang pertama, menjadikan ekstrakurikuler kelompok ilmiah remaja di SMA Negeri 6 Kota Tangerang Selatan atau yang biasa kita disebut Scientific sebagai ekstrakurikuler yang kreatif, inovatif, cerdas, serta mewujudkan sikap ilmiah, kejujuran, kepekaan, dan kemampuan dalam memecahkan masalah secara ilmiah dengan meningkatkan kompetensi untuk mengembangkan diri dalam kehidupan. Kan kita punya visi nih, ya kan? Kita mau kembangin visi itu biar menjadi nyata. Makanya kita punya misi juga nih. Ini bakal dijelasin oleh Kak Zaskia. Untuk mewujudkan visi tadi, kita pasti punya misi dong. Yang pertama, meningkatkan kegiatan-kegiatan berbasis ilmiah. Yang kedua, menjadikan KIR sebagai wadah untuk mengekspresikan diri. Yang ketiga, memperluas sosialisasi dan komunikasi. Yang keempat, menumbuhkan rasa ingin tahu anggota KIR. Dan yang terakhir, memotivasi dan menumbuhkan rasa kekeluargaan. Jadi keren banget ya sih kan visinya. KIR Scientific itu punya 3 divisi nih. Ada divisi sains, divisi iptek, dan divisi sosial. Kakak bakal coba dulu. Jadi divisi sains itu kayak bahasanya pusat inovasinya. Jadi inovasi itu dibuat di divisi sains. Divisi ilmu pengetahuan di divisi iptek itu dibikin tadi inovasi itu direalisasikan gitu. Jadi biasanya isinya itu programmer, habis itu yang anak-anak teknik. Habis itu selain di IPA kita juga punya sesi IPS-nya nih yang sosial, ya kan? Kan banyak KIR itu terlalu terpaku kepada IPA-nya doang. Sedangkan di sains itu ada juga di divisi sosialnya. Oke, boleh lanjut? Itu divisi sains. Lebih dalamnya bisa dijelasin oleh Rizka. Oke, jadi di sini bakal aku jelasin lebih dalam lagi mengenai divisi sains.
Divisi sains itu memiliki tujuan untuk membentuk anggota memahami konsep-konsep sains dan teknologi, serta meningkatkan keterampilan dalam penelitian dan eksperimennya. Nah, divisi ini berfungsi sebagai pusat pengembangan dan inovasi yang mendukung anggota dalam mengejar minat mereka dalam bidang sains. Keren banget gak sih? Nah, kan itu udah punya tuh kita kayak penelitinya lah yang mikir gimana bikin inovasi. Nah, kita juga punya divisi tech yang merealisasikan si inovasi itu. Kira-kira seperti apa sih? Kak Zaskia boleh jelasin nggak? Boleh dong. Jadi divisi Iptek itu membahas dan mengembangkan pengetahuan teknologi yang akan menciptakan sebuah ciptaan yang membantu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi seperti itu guys. Nah ini kan sisi IPA-nya nih. Kita juga punya divisi sosialnya, dimana kayak kita itu bakal jelasin, bakal mecahin isu-isu sosial dengan metode penelitian dan ilmiah. Nah lebih dalamnya bakal dijelasin oleh Chris ya. Oke, jadi selain tadi divisi sains dan IPTEK, kita juga memiliki divisi sosial. Divisi sosial ini bertujuan untuk mendiskusikan dan memberikan solusi terhadap isu sosial yang ada di masyarakat sebagai ide untuk dikembangkan. Nah, kita juga punya program kerja nih, jadi kita nggak ngomong doang. Jadi yang pertama ada opsi, ya kan? Anak kiri itu kalau di sekolah kami kayak punya julukan itu ekstrakurikuler kosong. Kenapa? Kalau misalnya waktu KSN, OSN sama opsi itu habis orangnya. Kenapa? Soalnya pada ikut lomba semua. Nah, di opsi ini hampir semua itu bisa ikut dan bisa mengembangkan diri di lomba tersebut. Nah, habis itu ada eksperimen dan penelitian hasil eksperimen. Jadi kita bikin laporan seperti itu. Dan persiapan demo ekskul buat ngambil adik kelas kita nih. Nah, ini salah satu dua-duanya ini adalah adik kelas kakak nih yang baru masuk, baru sekitar 2 bulan ya. Iya, baru 2 bulan gara-gara pemakan demo ekskul. Ya, ada. Habisnya yang keempat itu ada mengikuti lomba dan penulisan karya ilmiah. Nah, kayak misalkan anak-anak yang baru ikut ini selain ikut lomba juga disuruh bikin esai. Jadi sebelum dia itu sebagai pelajar ilmiah dan mendapatkan pin seperti ini nih, ya kan, yang menyebutkan dia pelajar ilmiah, dia itu harus bikin karya ilmiah. Nah, jadi pas masuk dia itu dipecahin dari beberapa kelompok dan kakak-kakaknya bakal bimbing anak-anak itu buat bikin esai. Nah, kenapa? Soalnya banyak orang itu mikir itu cuma eksperimen doang dan gak mikir tentang penulisannya, literasinya dan cara bikin laporannya. Dan juga banyak yang kayak gimana sih cara bikin makalah sebenarnya, gimana sih cara bikin laporan, gimana sih cara bikin esai, gimana sih cara bikin resume. Nah, itu semua bisa ditemuin di KIR, oke? Nah, kira-kira KIR itu punya prestasi nggak sih? Punya dong. Nah, di Toyota Eco Youth 2024 yang diadain sama Toyota Indonesia dan National Geographic Indonesia. Nah, lomba esai ini diikuti oleh beberapa anggota dari KIR kita, dan salah satunya mendapatkan 100 proposal terbaik inovasi Eco Project dalam kompetisi Toyota Eco Youth 2024. Nah, jadi esai dia itu berisikan berjudul Eco Fertilizer, pemanfaatan emisi kendaraan melalui proses kondensasi serta penambahan fenol sebagai upaya pengurangan polusi udara. Jadi inovasinya itu jadi ada alat yang mengubah asap kendaraan menjadi pupuk, guys. Nah, ini kan tentang diadain sama Toyota. Toyota itu bahasanya mau cari inovasi dari anak-anak muda kita, guys, seperti kita, guys. Nah, tujuan dari inovasi ini jadi untuk mengurangi polusi dari kendaraan, dan polusi kendaraan itu dijadikan menjadikan pencarian gitu. Ya kan, kita bisa jual pupuknya atau pupuknya itu bisa diproses untuk dijual ke pertanian dan mengembangkan pertanian di Indonesia. Nah, itu dia sekian dari kami. Terima kasih semuanya udah mendengarkan dan menyimak. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.